Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Namun sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu memiliki tiga keutamaan. Memiliki tiga keberhasilan yang dapat kita dapatkan kelak pada hari kiamat, bahkan di dunia ini. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa berada pada diri kita. Kemudian yang kedua, Allah akan menambahkan daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Setelah Allah tetapkan kenikmatan yang telah ada pada diri kita, namun kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, Allah akan menambahkan kenikmatannya. Dan sebagian ulama menyampaikan bahwasanya dengan seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menarik kenikmatan-kenikmatan yang lain yang belum pernah dia dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka aku akan senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Namun sebaliknya, jika kita mengingkari, mengkufuri daripada kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan syaitan itu ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah, mereka mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim." Mereka mengatakan bahwasanya akan mendatangi manusia untuk menggoda mereka dari arah depan, arah belakang, samping kiri dan samping kanan. Tujuannya mereka adalah menyelewengkan manusia dari perkara syukur atas segala pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin azza Allah wa iyyakum jami'an, kehidupan manusia di atas muka bumi ini sangatlah singkat. Dan kelak pada hari kiamat, tidak ada satupun manusia kecuali mereka akan menyesal, telah melalaikan daripada kehidupan mereka yang di atas muka bumi ini. Namun kebanyakan manusia atau kita semua di atas muka bumi ini tidak menyadari, atau mungkin kita menyadari, bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang begitu singkat, begitu sementara. Tidak ada yang abadi di atas muka bumi. Namun karena kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membuat kita lupa, terbuai, tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya secuil, dunia yang hanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, menceritakan bagaimana keadaan manusia kelak pada hari kiamat, ketika neraka jahanam itu didatangkan di hadapan kita. Allah menyampaikan, waji'a yauma idzin bi jahannam
yauma yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Ketika neraka jahanam itu dihadapkan kepada manusia, diperlihatkan di depan mereka dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang ada di dalamnya, baru manusia atau kita itu akan sadar. Wa yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Mereka akan sadar atas kehidupan mereka di atas muka bumi kemarin atau saat ini. Dan tinggal ungkapan-ungkapan penyesalan hadirin yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita ucapkan kelak pada hari kiamat. Sehingga manusia mengatakan, wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, aduh kiranya dulu ketika hidup di dunia mempersiapkan, memanfaatkan daripada kehidupan dunia untuk kehidupanku yang sekarang. Dan itu kita katakan setelah diperlihatkan neraka jahanam di hadapan kita. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma yatadzakkarul insan anna lahu dzikra wa yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Kita baru sadar. Kenapa setiap orang-orang yang khutbah, ceramah atau kultum dan lain sebagainya mengingatkan kepada kita semua betapa singkatnya kehidupan dunia ini, agar kita benar-benar merenung hadir. Kematian yang ada di sekitar kita itu merupakan tamparan keras bagi kita semua, bahwasanya masing-masing di antara kita akan menemui ajalnya. Dan masing-masing kita di atas muka bumi ini adalah berada dalam antrian yang panjang. Dan kita tidak mengetahui siapa yang duluan yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak pasti. Dan kematian itu pasti akan mendatangi manusia dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, berapapun usianya. Dan kematian ketika sudah datang kepada manusia tidak pernah mengucapkan salam kepada kita atau pamitan dimanapun kita berada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kata Allah, kematian pasti akan datang kepada kalian. Walaupun kalian berada dalam bangunan, dalam benteng, dalam perlindungan yang kokoh, walaupun fi buruj, al-buruj itu merupakan gedung-gedung yang tinggi yang begitu kuat. Sebagaimana kita katakan, mungkin gedung saat ini yang tertinggi Burj Khalifa yang ada di mana? Di Dubai. Dikatakan Burj karena dia begitu tinggi menjulang ke langit. Kata Allah, walau kuntum fi burujin, menggunakan kata jamak di situ. Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, kematian pasti akan datang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang dunia ini dan menandakan bahwasanya begitu singkat dunia tersebut, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia di dalam Al-Qur'an dengan begitu banyak macamnya. Yang pertama adalah dinyatakan dunia atau dinamakan dunia dengan dunia. Dunia ini dikatakan dunia itu kenapa? Dunia diambil dari kata ad-dunu atau ad-dani. Ad-dunu adalah dekat. Bahwasanya kehidupan dunia ini begitu singkat. Dan diambil dari kata ad-dani, kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang hina. Sehingga kita dapati orang-orang senantiasa mengejar dunia, mereka hanya mendapatkan kebahagiaan yang sementara, tidak hakiki. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, man kana hammuhu dunya farraqallahu amrahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang ambisi atau tujuannya hanya dunia, yang dia pikirkan hanya bagaimana hidup bergemilang harta di atas muka bumi ini, dan tidak memikirkan bagaimana beribadah yang tenang, beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempercerai-beraikan daripada urusannya. Jadi akan menemukan jalan keluar dari apapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan Allah akan mendatangkan atau menciptakan dalam hatinya atau dalam pandangan matanya selalu merasa kekurangan.
wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, dan menjadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Sehingga walaupun rumahnya sudah 5 tingkat, mobilnya berjejer, kemudian mungkin istrinya sudah 4, tapi tetap merasa kurang kita manusia. Tetap merasa kurang. Karena tujuan kita hanya dunia yang kita kejar. Namun Islam itu tidak pernah melarang manusia untuk menikmati dunia. Tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang manusia memiliki rumah yang mewah. Tidak pernah melarang manusia itu memiliki menaiki tunggangan yang mewah selama dia mampu. Karena Islam sangat melarang sifat at-takalluf. Islam sangat melarang bagi manusia di atas muka bumi ini untuk bersikap at-takalluf, sifat memaksakan diri. Tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu tapi dia berusaha mendapatkannya bagaimanapun caranya. Sehingga dia berhutang riba, bekerja di tempat yang riba, berkecimpung dengan transaksi-transaksi yang riba, hutang demi mendapatkan mobil yang mewah karena iri dengan tetangga, pergi ke bank, gadaikan surat rumahnya, ngambil pinjaman, kemudian dia beli mobil. Kita lihat bagaimana orang-orang yang tujuannya dunia hadir. Akal sehat terkadang tidak digunakan. Bayangkan mereka menggadaikan daripada surat rumahnya untuk membelikan mobil. Kebayang gak kalau dia nggak mampu nanti membayar cicilan yang datang dari bank? Apa yang terjadi? Rumahnya disita. Akhirnya dia hanya punya mobil, rumahnya udah nggak ada. Kita mau melihat mereka bahwasanya benar-benar kefakiran itu berada di hadapan matanya, selalu merasa kurang. Namun kita sampaikan seperti ini, bukan berarti Islam itu melarang manusia menikmati dunia. Bukan berarti manusia itu dilarang untuk menikmati dan mengumpulkan dunia, tidak. Namun jadikanlah dunia itu berada di telapak tangan kita, jangan sampai masuk ke dalam hati. Hanya berada di telapak tangan. Karena kita bisa mengetahui bahwasanya dunia ini adalah sifatnya sementara. Begitu pun kehidupan kita, kaya, miskin, itu bagaikan roda yang berputar, hadirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menamakan dunia dengan dunia liqurbihi wa lidunuwihi atau lidaniatihi. Dunia dinamakan dengan nama dunia karena singkat, ad-dunu, begitu dekat mereka dengan kematian. Maka Nabi SAW menyampaikan, inna a'maru ummati baina 60 ila 70, bahwasanya umur-umur daripada umatku, kata Nabi, hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun minhum yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang melampaui usia 70 tahun. Qalil, ada tapi sedikit. Rasulullah SAW tidak menafikan hal itu. Ketika beliau menyampaikan kepada kita, inna a'mara ummati baina 60 ila 70, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun minhum yajuzu dzalik, sedikit daripada mereka yang melampaui daripada 70 tahun. Ada tapi sedikit. Ketika kita mendengar hadis-hadis seperti ini, ayat-ayat yang menyatakan kehidupan dunia begitu singkat, maka kita harus merenungkannya. Karena tujuan utama Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah, bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari dunia dan menikmati dunia ini. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu merupakan penjara bagi umat Islam, wa jannatul kafir, dan dia merupakan surganya orang-orang kafir. Apakah kita iri ketika Nabi menyampaikan hal seperti ini? Berarti Allah nggak adil loh, menyatakan dunia ini merupakan penjaranya orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jika kita merenungkan, surganya orang kafir hanya berumur 60 sampai 70 tahun. Dan penjara kita pun, kita hanya di penjara hanya 60 sampai 70 tahun, bukan waktu yang lama. Namun ketika kita sabar, tidak melanggar apapun dari peraturan-peraturan agama yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, maka kita akan diberikan surga selama-lamanya, khalidina fiha. Innal ladzina amanu
wa 'amilus shalihati lahum ulaika lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bahwasanya orang-orang senantiasa beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah yang akan mewarisi, akan mendapatkan daripada surga yang luasnya 7 kali lipat langit dan muka bumi ini. Khalidina fiha, dan mereka akan abadi di dalamnya. Tidak terikat dengan waktu, hadirin, 60-70 tahun. Surganya orang kafir di dunia ini Allah berikan mereka kehidupan. Itu termasuk merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bukan bentuk pemuliaan. Kebanyakan kita ini berpikir ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan dunia atas seseorang, itu kita jadikan barometer atau tolak ukur Allah cinta kepada dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dunia ini atau harta yang banyak diberikan kepada orang kafir, diberikan juga kepada orang beriman. Bukan disebabkan karena kecintaan. Maka Nabi SAW menyampaikan barometer cinta Allah kepada seorang hamba atau bukti cinta Allah kepada seorang hamba adalah al-ibtila. Senantiasa diberikan ujian yang bertubi-tubi. Karena Allah rindu kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut, rintihannya ketika diuji. Bukankah kita ketika diuji merengek kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun jangan sampai ketika ujian itu datang baru kita mengingat Allah. Jangan seperti orang-orang kafir. Jangan seperti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka berada di atas perahu, berlayar di lautan yang begitu luas, dan mereka dihantam ombak sehingga hampir tenggelam, apa yang mereka lakukan? دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah, bahkan lupa kepada patung-patung yang mereka sudah kantongin di kantongnya, yang mereka bawa ke atas kapal tersebut. Mereka lupa sudah dengan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang kufar terdahulu. Allah tetapkan abadi dalam Al-Quran. Namun apa yang terjadi ketika Allah selamatkan mereka? Falamma najjahum minal bar idza hum yusyrikun, kata Allah. Namun ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daratan, yang mereka lakukan adalah kembali melakukan kesyirikan, hadirin. Dan begitu pun kebanyakan di antara kita. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, merengeknya luar biasa gitu. Bahkan enggak berani telat. Sebelum adzan kita sudah datang ke masjid. Sesibuk apapun kita, tapi ketika mendapati ujian yang begitu berat, kita enggak boleh meninggalkan sedikit apapun daripada kewajiban kita kepada Allah. Namun ketika masalah itu sudah selesai, ujian kita sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluarnya, apa yang terjadi? Lupa kita. Dalam ayat Allah menyebutkan bahwasanya manusia idza massal insana dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Manusia ketika mendapatkan ujian, mereka subhanallah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Thumma idza adaqahum minhu rahmatan fa idza ba'dhum bi rabbihim yusyrikun. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan kembali urusannya, dihilangkan daripada ujian-ujian tersebut daripadanya, permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi, apa yang dia lakukan? Kembali melakukan kesalahan. Itulah manusia. Dan kita ini harusnya setelah mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini begitu sementara, jangan terlalu terbuai dengan kehidupan dunia. Kita ingat bahwasanya seluruh apapun yang kita miliki dan semoga bahkan diri kita ini merupakan titipan Allah yang harus kita jaga.
anggota tubuh yang Allah berikan sehat walafiat, anggota tubuh yang sempurna, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu sempurna, maka seluruh kenikmatan tersebut kelak pada hari kiamat akan ditanya, akan ditanya. Karena kelak pada hari kiamat yang akan ditanyakan kepada manusia bukan hanya tentang kesalahan-kesalahan mereka, bukan, tetapi bagaimana mereka memanfaatkan kenikmatan usia, umur yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi ini. Karena Nabi mengatakan, la yazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai mereka ditanyakan tentang 4 hal. Maka diantaranya adalah an umrihi fima afna. Di antara pertanyaan 4 yang akan ditanyakan pada hari kiamat kepada manusia adalah tentang usia. Maka manfaatkanlah kenikmatan usia atau nikmat usia Allah berikan kepada kita. Allah menyampaikan Rasulullah menyampaikan an umrihi fima afna. Tentang usia yang Allah berikan, kita habiskan untuk apa? Itu akan ditanya kelak pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat kita ketahui bersama, tidak bisa mengelak. Di dunia ini kita bisa mengelak, oh saya menggunakan umur saya dengan hal seperti ini, dalam ketaatan, tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah menggunakan usia Allah berikan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah tidak ridha, membuat Allah murka dan lain sebagainya. Kita bisa berdusta di atas muka bumi ini. Tapi karena pada hari kiamat yang akan berbicara adalah seluruh anggota badan yang akan ditanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, dari kiamat nanti kami akan bungkam mulut mereka, yaitu manusia, dan dia akan berbicara kepada Allah, wa tukallimuna, dan dia akan berbicara kepada kita adalah aydihim. Ulama hanya menyebutkan dalam ayat ini hanya sebagian anggota badan kita adalah, itu menyatakan bahwa seluruh badan akan menjadi saksi dan akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang awalnya kita bisa mengelak segala macam, kalau pada hari kiamat di hadapan Allah, satu manusia pun tidak akan bisa mengelak. Seluruh anggota badan ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka apa yang harus kita lakukan setelah kita menyadari saat ini dunia ini begitu sementara, dunia, dan Allah menamakan dunia dalam Al-Quran itu dengan al-mata', mata'un. Ulama menyampaikan bahwasanya kalimat al-mata' adalah sesuatu yang kita nikmati kemudian kita tinggalkan. Misalkan seseorang sekarang butuh kepada makanan, dia datang ke restoran, sedang dia menikmati makanan tersebut, apakah dia tinggal di restoran tersebut? Jawabannya tidak. Dia akan pulang. Jadi al-mata' itu adalah sesuatu yang kita nikmati sementara. Termasuk handphone ini mata'. Kita menikmati sementara. Bukankah ketika kita bosan ada keinginan untuk menggantinya? Hanya menikmati sementara. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan daripada api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka lah orang-orang yang sukses, kata Allah. Setelah Allah menyampaikan hal tersebut, bahwasannya kesuksesan yang sejati adalah dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah menyampaikan kepada kita, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya mata'ul ghurur, kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sementara namun menipu. Itu kenikmatan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hadid ini memerintahkan kepada kita untuk mempelajari tentang kehidupan dunia ini sejatinya seperti apa. Allah menyampaikan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Ketahuilah, kata Allah, belajarlah kalian tentang dunia, tentang sejatinya dunia ini seperti apa. Sehingga Allah menyampaikan, "I'lamu," ketahuilah, "annamal hayatud dunya," bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan semata, senda gurau, az-zina,
Allah sampaikan berarti dunia itu dengan apa dia lain? Permainan, senda gurau, kemudian perhiasan. Hanya untuk menghiasi seseorang itu dunia. Sehingga kita tidak perlu iri kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain yang tidak diberikan kepada kita. Miskin dan maupun kaya di atas muka bumi ini kedua-duanya adalah ujian. Bukan bentuk kasih sayang Allah kepada kita ketika diberikan harta yang lain. Namun begitulah keadaan manusia. Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr juga. Amma man utiya kitabahu wa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada sebagian manusia yang ketika diberikan rezeki yang lapang oleh Allah, ya, rezeki yang banyak, diberikan dunia ini kepada dia, dilapangkan dunia, dibentangkan dunia kepadanya. Apapun yang dia inginkan dia mampu untuk membelinya. Dia benar-benar diberikan kenikmatan dunia yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan? Fa yaqulu rabbi akraman. Allah saat itu sedang memuliakanku, sedang cinta kepadaku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Namun ketika diambil lagi, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kebangkrutan, dia mengatakan, saat ini Allah telah menghina saya. Setelah kita berikan rezeki yang banyak, sekarang saya bangkrut. Benar-benar Allah saya menghina saya di atas muka bumi. Karena parameter kecintaan Allah yang tertanam pada diri kita adalah diberikan harta yang banyak dari segi duniawi. Padahal Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji mereka dengan bertubi-tubi. Coba lihat para nabi dan rasul. Apakah mereka hidup bergelimang harta? Diuji. Contoh Nabi Sulaiman Ustaz merupakan raja. Nabi Sulaiman diuji dan tidak memiliki keturunan. 100 istri Nabi Sulaiman itu. 100 saja. Yang awalnya 99 kemudian dia tambah 1. 100 istri tapi enggak punya keturunan. Sehingga ketika beliau wafat, kerajaannya hancur beserta dengan beliaunya wafat. Karena itu yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau minta kepada Allah untuk diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh manusia setelahnya. Sehingga tidak ada manusia satupun di atas muka bumi ini yang memiliki kerajaan sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin tunduk, baik. Hewan pun tunduk pada Nabi Sulaiman. Bala tentaranya bukannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Bayangkan. Tapi Allah tetap menguji mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam atau nabi-nabi yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW, kita lihat beliau terlahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah. Baru beranjak berapa tahun usianya, ibunya wafat. Dia asuh oleh kakek. Setelah beberapa tahun pun kakeknya wafat, dia asuh oleh pamannya. Terus begitu, ujian bertubi-tubi. Ingin dibunuh. Bahkan kaum kafir itu datang kepada pamannya ingin menukar dengan bayi, dengan anak yang lain, dan pemuda yang lain. Berikan Muhammad kepada kami. Kami berikan kepada Anda siapapun daripada laki-laki yang ada di kaum kita ini. Abu Thalib mengatakan, bagaimana mungkin saya memberikan anak saya kemudian untuk kalian bunuh, kemudian kalian tukar dengan anak orang lain. Begitu tidak masuk akal, kata dia Abu Thalib. Tapi yang kita perhatikan adalah begitu besar ujian-ujian mereka. Jadi butuh cinta Allah kepada seseorang. Allah rindu kepada mereka kita ketika diuji. Allah rindu dengan ibadah kita yang begitu tekun di saat-saat kita diuji. Maka ulama menyampaikan jika ujian tersebut mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah itu merupakan keadaan yang paling istimewa yang kita miliki. Karena betapa banyak manusia dilalaikan dengan dunia sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisal faqra khawfu alaikum. Bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku takutkan melanda kalian. Tetapi aku takutkan, kata Rasulullah SAW, an yubsat alaikum ad-dunya fatuhlikukum fa'ahlakakum kama ahlakal ladzina min qablikum, kama qala Nabi SAW. Namun yang saya takutkan, kata Rasulullah SAW, dunia ini dibentangkan di hadapan kalian. Masing-masing di antara kalian diberikan dunia, kehidupan dunia yang begitu layak.
dibentangkan dunia kepada kalian, sehingga dunia tersebut membuat kalian hancur sehancur-hancurnya, membuat kalian terjerumus kepada kehancuran sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Rasul tidak pernah takut kemiskinan atas umatnya, tapi yang beliau takutkan adalah kekayaan yang menghancurkan mereka. Maka hadirin Allah yakum jami'an, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sementara, begitu singkat. Yang hendaknya yang kita lakukan adalah yang pertama, menghargai umur yang Allah berikan kepada kita. Kita ketahui bersama tadi, umur akan ditanya, wa an umrihi fima afna. Tentang usia yang Allah berikan kepada kita ini merupakan bekal, hadirin. Kita gunakan, kita habiskan untuk apa? Jangan kita menyangka bahwasanya ketika Allah memberikan kehidupan kepada kita, kemudian kita udah nggak diuji, nggak diberikan, nggak bakal ditanya kenapa. Tidak, hadirin, akan ditanya semuanya. Bahkan dalam At-Takatsur disebutkan yauma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, di mana hari Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan, meminta pertanggungjawaban kepada kita atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi, termasuk nikmat umur. Maka jangan sampai kita terus sibuk dengan urusan-urusan orang lain. Fokus kepada urusan kita sendiri. Terlalu buang-buang umur sendiri. Ada berita apa, kita pengen mengetahui sampai tuntas. Manfaat kepada kita nggak ada sama sekali. Mengetahui tentang permasalahan perceraian orang, ya kita ingin tahu penyebabnya apa, nanti gimana istrinya itu ketika diceraikan, bagaimana keadaan suaminya, apa sebenarnya penyebab. Cari-cari tahu. Itu disebut membuang-buang umur. Umur sudah singkat, dihabiskan untuk mengurusi urusan orang lain, sehingga lupa dengan kehidupan ini begitu singkat, sehingga sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Sehingga di antara cara menghargai waktu kita adalah menyusun rencana kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Misalkan setiap pagi kita baca Quran 1 halaman. Pokoknya jangan sampai saya melalui hari itu kosong dari membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman. Maka kita yakinlah bahwasanya waktu yang begitu membuat kita gembira kelak pada hari kiamat, waktu di mana kita gunakan untuk melakukan ketaatan. Jangan sampai kita melalui waktu yang berhari-hari kita nggak pernah menyentuh Al-Quran dan lain sebagainya. Al-Quran ini kelak juga akan menuntut, mereka akan datang pada hari kiamat. Sebagaimana mereka datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada qari'ah, kepada orang yang membacanya, dia juga akan menuntut nanti haknya, kenapa nggak dibaca. Maka buat susunan amal kebaikan kita pagi hari ketika belum berangkat kerja atau baru sampai kantor misalkan, sebelum melakukan aktivitas apapun, baca Al-Quran walaupun hanya sehalaman, nggak bisa sehalaman, setengah halaman. Yang penting istiqomah. Karena Nabi menyampaikan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit tapi kontinu. Bukan banyak tapi sekali doang dilakukan. Setengah halaman tapi kita rutin. Punya amalan-amalan rutin yang mungkin kita nggak merasa bersalah gitu kalau kita tinggalkan. Merasa rugi. Baca Al-Quran, sedekah setiap subuh mungkin 2.000, nggak usah banyak-banyak, 2.000, 1.000 nggak masalah. Jangan melihat kepada nilainya. Infak itu jangan pernah memandang dengan hitungan matematika. Karena Allah menyampaikan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah adalah bagikan satu biji tumbuh, kemudian menjadi satu pohon yang memiliki 7 tangkai. Setiap tangkai memiliki 7 lagi. Dan Allah akan melipat gandakan pahala seseorang dengan berlipat-lipat bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa memberikan perlipat gandaan kepada pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi jangan pernah memandang koinnya. Walaupun 1.000 rupiah masuk ke situ bunyi misalnya nggak masalah, tapi kita istiqomah. Dibandingkan kita infak 50 juta tapi 10 tahun sekali.
Habis itu nggak pernah infak, nggak pernah mengeluarkan harta secuil pun. Kalau udah infak 10 juta, 50 juta atau 10 tahun yang lalu, ngumpulin lebih baik 2000. Allah melihat kepada istiqomahan kita, bukan kepada banyaknya hadirin. Sehingga infak jangan pernah berhitung-hitung dengan matematika. Berapapun yang kita miliki, kita infak. Punya amalan-amalan yang tersusun dan terencana. Ya bentuk kita menghargai waktu kita. Jangan habiskan dengan ngobrol yang tidak jelas. Ya. Bukan kita istilah melarang kita semua ini untuk ngobrol, tidak. Tapi jangan sampai kita ngobrol nggak jelas. Ya dari pagi di hari libur, ya kita nongkrong setelah main catur, ngobrol lagi, ngopi, kemudian ngobrol sampai zuhur pun lewat. Ya, di hari-hari libur misalkan. Nggak apa-apa kita bermain, ya. Main bola, lari segala macam. Tetapi kita harus mengingat waktu. Sebagaimana kita mengingatkan kepada anak kita, nah kalau main ingat waktu dong. Ya. Maka sebagaimana kita mengingatkan kepada anak kita untuk mereka ingat kepada waktu, begitupun kita, gitu, sebagai orang tua. Karena bukan hanya orang-orang melakukan kemaksiatan yang menyesal, orang yang tidak menghargai waktunya pun akan menyesal kelak pada hari kiamat, karena menyia-nyiakan umur yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian hal yang harus kita lakukan setelah kita menyadari kehidupan dunia itu begitu sementara adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa kita mudah memaafkan kesalahan orang lain? Karena kita tahu dunia ini hanya sementara. Godok-godokan buat apa? Mau sampai kapan? Dunia juga sementara. Kita meninggal dalam keadaan menyimpan dendam, buat apaan? Gitu. Dan bahkan hidup kita nggak tenang. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna sa'ata la'atiyah fasfahi safhal jamil. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La mafarra minha. Tidak ada tempat bagi manusia untuk berlindung dan kabur daripadanya. Menghindari hari kiamat itu nggak ada tempat kita berlindung, hadirin. Dunia ini akan hancur. Dunia akan hancur. Sehancur-hancurnya. Maka hendaklah kita mudah memaafkan orang lain. Karena sifatnya orang yang Allah janjikan dengan surganya. Ketika Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, telah menyiapkan surga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Luasnya langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang bertakwa. Bagaimana sifat mereka orang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka senantiasa menginfakkan hartanya istiqomah, baik hartanya banyak maupun sedikit tetap infak. Sehingga Anda sampaikan, istilah pun kita infak 5.000 setiap subuh itu tidak akan membuat kita miskin. 2.000 tidak akan membuat kita miskin, hadirin. Bahkan Nabi menyampaikan hadis yang lain, orang yang senantiasa berinfak, maka hartanya akan berkah dan akan terus bertumbuh kembang. Apa makna zakat? Coba zakat atau sedekah setelah bahasa an-numu. Secara bahasa, az-zakah disebut dengan an-numu, adalah berkembang biak. Setelah bahasa, makna daripada zakat. Harta ketika dikeluarkan zakatnya, kita infakkan. Dari segi kasat mata kita melihat dia berkurang harta kita, tapi keberkahannya terus bertambah. Sehingga di antara keberkahan yang Allah berikan kepada kita adalah harta walaupun kelihatannya sedikit tidak pernah merasa kekurangan. Allah jadikan kekayaan pada hati kita. Itu merupakan keutamaannya. Itu yang pertama sifatnya orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaiz, mampu menahan amarahnya ketika bergejolak. Dan yang berikutnya wal 'afina 'anil nas, senantiasa memaafkan orang lain. Orang yang tidak mendendam kepada orang, sebesar apapun kesalahan yang dilakukan orang tersebut, mudah memaafkan. Maksudnya adalah bukan berarti kita tidak boleh membalas seseorang. Ya, al-qisas boleh, hadirin, itu merupakan hukum Islam. Cuman jika dimaafkan jauh lebih baik. Seperti itu. Jauh lebih baik. Dimaafkan karena kita mengetahui kehidupan dunia ini sementara, apalagi kalau hanya masalah misalkan beda pendapat, beda pandangan, ya, ketika pilkada, pilpres dan lain sebagainya, beda pandangan, buat apa akan godok-godokan? Tidak memaafkan yang lain. Inna sa'ata la'atiyah, kata Allah, fasfahi safhal jamil. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang.
maka hendaklah kita mudah memaafkan orang lain. Yang berikutnya adalah yang kita lakukan setelah mengetahui kehidupan kita begitu singkat di atas muka bumi adalah jangan pernah hasad. Senantiasa menanamkan sifat qanaah pada diri kita. Lihat temannya beli mobil baru, hasad. Kayak korupsi itu. Aja kita timbul suuzon, ngutang, kemudian kayaknya orang itu memaksakan diri beli mobil segala macam. Mungkin kita lihat ya, pernah mendengar sebuah berita ada orang yang kerja di rumah tok, ternyata dia kerja seorang luar negeri. Disangka sama tetangga-tetangganya dipelihara tuyul. Padahal di zaman modern seperti ini, IT semakin berkembang. Itu ada orang-orang yang hanya kerja di rumahnya tok, hadirin, nggak punya kantor dia. Ternyata dia kerja seorang luar negeri, ahli IT, yang gajinya dibayar pakai dolar, sehingga dirupiahkan puluhan juta dia punya sekali gajian. Apalagi dia misalkan sebuah programmer, dia membuatkan sebuah program untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan luar. Itu pasti gajinya melebihi gaji-gaji orang-orang dari Indonesia ini, bahkan mungkin para pejabat. Dia disangka melihara tuyul, ngepet dan sebagainya. Ternyata orang itu ahli IT. Ya, apa yang menyebabkan hal ini? Terjadilah karena hasad dan bersifat tidak qanaah, merasa kecukupan dengan apa yang kita miliki. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, kita diperintahkan untuk melihat kepada orang yang lebih rendah dunianya dibanding kita, agar kita dipandai bersyukur dan menghargai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau hasad, itu membuat kita semakin rakus kepada dunia. Sehingga Nabi menyampaikan dalam hadisnya, jika seseorang mengetahui kehidupan itu begitu singkat, Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abra sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Coba kalau seandainya Anda datang nih ke komplek antum, ada sebuah pabrik, Anda kerja di pabrik tersebut. Anda melihat rumah antum ada yang 5 tingkat, mobilnya 2, mobilnya 5. Anda tahu Anda datang ke sini hanya untuk bekerja, sehingga saya pulang ke kampung saya nanti juga ya, bisa saya kumpulkan bekalnya akan menggapai kehidupan yang layak ketika di kampung nanti. Saya tidak akan fokus pada kehidupan orang yang ada di tempat saya bekerja, karena tujuan saya bukan melihat bagaimana rumah mereka, mobil mereka, enggak. Tapi saya fokus mengumpulkan bekal, mengumpulkan dana agar kehidupan saya layak nanti ketika di kampung halaman. Dan dunia ini bukan tempat kampung halaman kita, jadi kita akan meninggalkannya. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Sehingga kita jangan pernah hasad. Abru sabil deh, orang yang musafir. Orang ketika musafir, mungkin dia hanya takjub dengan rumah-rumah yang ada yang ketika dia melewati sebuah kampung. Masya Allah, subhanallah. Rumah-rumahnya orang sini masalah gedung-gedung. Tapi dia musafir, dia punya tujuan. Nggak mungkin dia iri, pengen bangun rumah di situ yang bagus sehingga dia menikmati kampung itu, nggak mungkin. Masih tujuan dia belum nyampe masalahnya. Bekal dia itu hanya cukup sampai kepada tujuan yang telah dia tuju. Maka umur kita ini, bekal kita 60-70 tahun untuk mengumpulkan dana di dunia ini untuk kita menggapai kehidupan yang layak di akhirat kelak. Sehingga ya, yang ketiga harus kita lakukan adalah jangan pernah hasad dan bersifat qanaah. Nabi SAW pernah suatu hari tidur di sebuah tikar. Yang kita ketahui bahwa Rasulullah tidur enggak dikasih rumput kayak kita. Jadi Rasulullah tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma atau dianyam dari pelepah kurma. Ketika beliau bangun, terlihat bekas daripada tikar tersebut di punggung beliau. Maka Umar radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kita memberikan Anda atau membuatkan untuk Anda kasur yang empuk gitu supaya tidurnya lebih nyaman? Maka Rasul mengatakan, la, tidak wahai Umar, kata Rasul. Katakanlah la Aisyah, kata beliau, illa Aisyah al-akhir. Tidak ada kehidupan yang abadi yang layak untuk kita menikmatinya kecuali kehidupan akhirat. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikan kenikmatan, bekal berupa umur, harta di atas muka bumi ini adalah untuk mengejar akhirat. Itu perintah Allah. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa bataghi ma ataka Allah darul akhirah. Hendaklah kalian mengejar kehidupan akhirat dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepada kalian di atas muka bumi ini. Namun Allah sampaikan, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa Anda ini hidup di dunia. Ya, bukan berarti kita Anda merintahkan kepada kita semua untuk infak seluruh harta kita, enggak. Ya, kita bukan Abu Bakar.
Kita bukan Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Iman kita jauh berada di bawah mereka, dan mungkin mustahil menggapai bagaimana derajat keimanan mereka. Abu Bakar saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan dana dari para sahabatnya untuk melakukan peperangan, Abu Bakar pada saat itu ketika hijrah seluruh hartanya diinfakkan. Umar saja, sekelas Umar dari keimanannya, itu belum mampu menyaingi daripada Abu Bakar. Utsman hanya sekian persen daripada hartanya diinfakkan. Abu Bakar seluruh hartanya. Jadi maksud saya adalah kita infak namun continue gitu, jangan pernah hasad. Selalu senantiasa qanaah dengan apa yang kita miliki. Karena kita mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara. Mendapatkan orang lain mendapatkan kenikmatan yang layak, kita belum diberikan kenikmatan yang layak yang pernah jadi. Yakinlah kesengsaraan yang kita alami hanya sementara. Hanya sementara. Bersabar untuk menghadapi segala bentuk ujian yang ada di muka bumi ini. Dengan itu kita akan menggapai kehidupan yang jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia ini. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah setelah mengetahui kehidupan dunia ini yang terakhir, ini adalah semangat beramal, jangan pernah ditunda-tunda. Ya. Jangan pernah beramal, jangan pernah ditunda-tunda. Al Hasan Al Basri mengatakan, iyyakum wat taswif. Janganlah kalian menunda-nunda at-taswif. Dalam bahasa Arab kata saufa itu nggak tahu kapan dilakukan. Saya akan melakukannya, tapi nggak tahu kapan dilakukannya. At-taswif. Iyyakum wat taswif kata Hasan Al Basri. Jangan sampai kalian senantiasa menunda-nunda amalan kebajikan, amal-amal kebaikan. Kapanpun terbenah dalam pikiran kita yang ingin melakukan suatu kebaikan, langsung kerjakan. Bukankah kita mengikuti bagaimana kehidupan Nabi? Kita yang ngaku cinta kepada Nabi, maka bukti kecintaan kita adalah mengikuti apapun yang Rasulullah SAW lakukan. Berusaha. Nggak mungkin kita bisa menyayangi Nabi, nggak mungkin hadirin. Beliau seorang Nabi, kita manusia biasa. Nggak mungkin. Keimanan beliau sudah sampai derajat yang luar biasa, maka menggapai cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita belum ada jaminan masuk surga. Beliau sudah diampuni dosa yang telah berlalu, kesalahan-kesalahan beliau telah berlalu pun akan datang, sehingga bersih dari sebuah kesalahan-kesalahan. Sehingga kita tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan ibtanimu khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 keadaan sebelum 5 keadaan yang lain itu datang. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tua itu datang. Jika usia kita saat ini udah nggak muda, saya udah 70 tahun, 70 tahun jauh lebih muda dibandingkan usia yang 80 tahun. 80 tahun jauh lebih muda dibandingkan orang yang umur 90 tahun. Manfaatkan masa muda tersebut sebelum datang masa tua. Orang masih muda, masih bugar, masih bisa melakukan apapun bentuk kebaikan di atas muka bumi ini. Namun ketika kita udah tua, dilanda penyakit kolesterol, asam urat dan sebagainya, udah nggak mau kuat untuk berdiri lama. Kemudian yang kedua adalah sihataka qabla saqami. Manfaatkan masa sehat Allah berikan kepada kita sebelum masa sakit itu datang. Kita ketahui bersama bahwa ada masa sehat, ada masa sakit yang kita alami di atas muka bumi ini. Itu sebenarnya merupakan pesan tersirat dalam keadaan kita jika kita mau mentadabburi. Kadang sakit, kadang sehat. Ya, bahwasanya kenikmatan itu sementara. Sehat pun sementara, ada saatnya sakit. Sakit pun sementara, ada saatnya sembuh gitu. Jadi kehidupan ini berputar bagi roda dan sifatnya sementara. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan faraghaka qabla syughli. Manfaatkan masa lapang, masa luang sebelum datang kesibukan yang begitu sibuk sehingga sulit untuk melakukan amal-amal kebajikan. Kemudian yang berikutnya adalah ghinaka qabla faqri. Mumpung Allah memberikan kekayaan kepada kita hari ini, kita mampu berinfak 5.000 setiap subuhnya ke masjid atau kemanapun itu, lakukan sebelum datang kemiskinan yang kita sepeser pun belum mampu berinfak. Jika kita sudah nggak muda lagi, ya kita dalam keadaan sakit-sakitan saat ini, kemudian kita udah nggak kaya lagi, kita sibuk mengurusi anak kita, sudah punya waktu 4 ini saya udah sulit untuk melakukannya, saya udah nggak kaya, udah nggak sehat, kemudian apalagi tadi, udah nggak waktu luang lagi, udah nggak banyak, udah sibuk, udah nggak muda. Oke, terakhir Nabi menyampaikan hayataka qabla mautik. Selama masih hidup belum ada kata terlambat.
Manfaatkan masa hidupmu, kata Nabi, sebelum kematian itu datang. Ketika kita sudah wafat, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, disitulah baru habis kesempatan kita. Tapi selama masa hidup kita masih tersebut ada, umur kita masih ada, ya tidak ada yang namanya kata terlambat di atas muka bumi. Sudah terlambat, saya sudah tua kayak gini, mau apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan apa yang bisa kita lakukan. Karena manfaatnya orang yang melakukan ketaatan-ketaatan di masa luangnya, masa mudanya, dan masa-masa yang lainnya, ketika dia sudah istiqomah di atas hal tersebut, ketika dia mampu melakukannya, ada satu keadaan yang gak mampu dia lakukan amalan-amalan dan sudah terbiasa dia lakukan, dia tetap mendapatkan pahalanya. Jadi, kita di masa muda sering berinfak, ketika udah tua, ya, ketika kita masa muda sering sholat malam dan segala macam, ya, selalu ke masjid, ya, karena kuat untuk berjalan. Namun setelah udah tua, renta kita, udah gak mampu untuk melakukan hal itu, kita tetap mendapatkan pahalanya. Apa dalilnya? Nabi mengatakan idza safara al-'abdu, idza marida al-'abdu wa safara, kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Ketika seseorang itu dilanda sakit atau dalam keadaan safar, udah gak mampu untuk melakukan amal-amal kebajikan yang pernah dilakukan sebelumnya, rutin dilakukan sebelumnya, Allah telah akan tetap memberikan pahala kepada dia sebagaimana dalam keadaan dia sehat walafiat. Jadi keutamaan yang kita dapatkan adalah walaupun kita gak melakukannya, tapi kita pernah istiqomah melakukannya, kita tetap mendapatkan pahala. Maka mulai dari ini, dari hari ini, setelah kita mengetahui ilmunya, mengetahui kehidupan dunia begitu singkat, manfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Itu untuk mengurangi penyesalan kita kelak pada hari kiamat. Karena seluruh manusia akan menyesal. Orang kafir akan menyesal, orang munafik akan menyesal, orang beriman pun akan menyesal. Masing-masing memiliki kadar penyesalan kelak pada hari kiamat. Maka untuk mengurangi penyesalan tersebut, atur waktu kita, manfaatkan waktu yang Allah berikan. Apapun kebaikan yang terbenak dalam pikiran kita, segera lakukan. Nabi SAW itu pernah habis sholat salam, langsung tempat zikir dulu, beliau langsung ke rumahnya, kemudian balik. Sahabat bertanya, Rasulullah, kami nggak pernah melihat Anda habis salam langsung, bahasa kita apa namanya, ngacir, habis salam langsung pergi gitu kan, belum zikir terlebih dahulu. Maka sahabat bertanya, apa yang menggerakkan membuat Anda seperti itu? Nabi mengatakan, saya terbenak dalam pikiran saya tadi, ada 1 dinar yang saya infakkan. Itu membuat saya terpikirkan terus itu. Sehingga habis salam Rasulullah datang ke rumahnya, infakkan, kemudian baru menunjukkan zikir. Lihat, sholat yang mencegah beliau untuk melakukan infak itu, tapi amal kebaikan yang mencegah beliau. Sehingga kapanpun terbenak dalam pikiran kita, apapun, sekecil apapun kebaikan tersebut, kita segera lakukan. Ada orang kehausan, berbagi minum di kereta segala macam, dimanapun misalkan, di kantor, ada teman belum makan, ada keinginan pengen traktir mie ayam, dia berikan, kemudian bawakan. Jangan pernah menunda kesempatan, tidak akan pernah datang 2 kali. Kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing di atas hidayah yang benar untuk merawat kehidupan dunia ini yang sementara, sehingga kita menggapai kehidupan yang begitu abadi selama-lamanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Aktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita beribadah ataupun bertakwa, mana yang lebih utama, mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan pahala? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi ketika kita beramal, mana yang harus lebih dikedepankan dalam niat kita? Itu maksudnya ya. Kita niat beramal itu mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama kita niatkan? Maka jawabannya adalah seluruh apapun amalan yang kita dapat, yang kita lakukan, kemudian datang hadis-hadis menyatakan kita melakukan hal seperti ini akan mendapatkan pahala seperti ini. Itu tujuannya adalah kita untuk bersemangat mendapatkan atau mengerjakan amalan tersebut. Tujuan utama kita tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, ya, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi, akan masuk surga dengan amalannya. Enggak ada apa? Masuk surga dengan amalan yang kita kerjakan tadi enggak ada. Kita masuk surga karena kita rajin sholat. Kita masuk surga karena kita rajin zakat. Tidak. Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya.
Enggak ada. Sahabat bertanya, "Wala anti ya Rasulullah?" Bahkan Anda pun seperti itu? "Wala ana," kata Nabi. Saya pun sekalipun tidak akan bisa masuk dalam surga dengan amalan saya. Lalu dengan apa kita masuk surga? Al-Quran mengatakan, "Fabi rahmati rabbika," dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah orang masuk surga itu bergembira. Jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Sehingga tujuan utama kita beribadah adalah menggapai rahmat Allah, itu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Namun apabila kita berniat juga, Ustaz, kita gabungkan, karena kita bisa mengetahui ini, bahwasanya kalau kita melakukan amalan ini kita mendapatkan pahala sekian. Tasyrikun niyyah dalam perkara hal ini tidak bertentangan. Mendapatkan pahala ada dalilnya, mendapatkan tujuan rahmat Allah Subhanahu wa taala punya dalilnya. Menggabungkan niat tersebut ya, tidak membatalkan amalan kita. Contoh saja kita sekarang salat. Masuk masjid setelah adzan. Masuk masjid setelah adzan kita masuk masjid. Ada dua salat yang akan kita kerjakan. Tahiyatul masjid dan salat qabliyah. Ya kan? Salat qabliyah. Bagaimana agar kita hanya sholat 2 rakaat tapi dapat 2 rakaat tapi dapat dua sholat pahalanya? Ulama menyampaikan diperbolehkan bagi seorang hamba untuk tasyrikun niyyah dalam perkara sholat sunnah. Saya ketika sholat saya niatkan tahiyatul masjid beserta dengan qabliyah sebelum subuh misalnya, sehingga saya masuk masjid tidak sholat 2 rakaat. Ini setelah saya masuk masjid setelah adzan. Sehingga walaupun saya sholat 1 sholat tapi saya mendapatkan 2 pahala sholat. Tasyrikun niyyah diperkenankan dalam syariat. Nah, apalagi terkait pahala dan rahmat ini tidak bertentangan. Ketika kita mengingat pahala dalam suatu amalan untuk meningkatkan kualitas daripada atau kualitas kita beribadah kepada Allah, ada tujuan di sini, kita tahu nilainya. Kemudian kita bisa mengetahui dengan amalan ini saya akan mendapatkan rahmat Allah sehingga saya menggapai surga, masuk surga dengan rahmat tersebut. Sehingga kita menggandengkan dua niat tersebut tidak ada masalah. Cuman yang paling utama kalau ditanya mana yang lebih afdal kita dahulukan adalah mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Ya. Tapi seandainya digabungkan menjadi satu itu juga jauh lebih baik. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih utama saya niatkan, dapatkan rahmat Allah SWT. Pahalanya akan mengikuti di belakangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Tapi jika tidak ada kita coba sampai di sini. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.